Iya, Pak. Nah, temenin saya ya. Iya. Kita pelajari tentang introduction. Pelajari tentang BIM, mana dia? BIM bab 5. BIM. Sorry sebentar. Agak susah juga nih. BIM bab 5 ini seperti biasa dia ada member stiffness dulu kayak truss tadi. Yang finite element kita lompati aja dulu. Terus ada member fixed and forces due to load. Nah, ini dia nih, kenapa nih ya? Jadi kalau truss itu soalnya selalu bebannya selalu, aduh, saya mesti gambar lagi nih. Contoh soal aja, contoh ini nih. Nah, di sini nih. Kalau soalnya yang tadi itu, perhatiin deh. Siapa? Sabri ya? Iya, Pak. Bedanya antara truss, sini nggak ada gambarnya lagi. Kalau truss tuh bebannya berada di mana? Yang biasanya berstruktur soal gitu. Ini misalnya P320. Bebannya ada di mana? Ada di join, Pak. Jadi join, betul. Sip. Nah, kita lihat soalnya BIM ya. Soalnya BIM itu, kok yang ini? Soalnya BIM itu bebannya di mana, coba lihat. Di membernya, Pak. Di membernya. Sebentar. Yang mana sih member? Ini kan sebenarnya membernya kan satu utuh nih ya. Iya. Cuman kan kita bisa bagi-bagi gitu kan. Ini sebaiknya dibagi berapa nih menurut kamu? Dibagi 3. 3, bagus. 1, 2, 3 ya kan? Iya. Kamu lihat misalnya 30 kN berada di mana nih? Berarti berada bukan di join kan? Iya, di member 3. Dia ada di member. Terus beban terdistribusi, ini susah lagi nih. Ini benar-benar bukan hanya berada di member, tapi juga merata kan, nyebar dia. Iya, Pak. Kita mesti punya cara gimana caranya mengekivalenkan atau mentransfer atau merubah ya gaya di member ini menjadi gaya di join gitu loh. Ngerti maksudnya Sapri? Yang meratanya ini, Pak ya? Semuanya. Oh, semuanya. Jadi maksud saya gini, kan ini member 3 nih. Iya, Pak. Ya kan? Ada di member gayanya kan? Iya. Nah, gaya di member ini harus ditransfer juga ke join. Oh, iya. Baru bisa dihitung gitu loh. Oh, iya, Pak. Baru bisa pakai matriksnya tadi. Beda dengan finite element ya. Ini kita cerita tentang matriks. Kalau matriks itu ciri khasnya selalu gaya harus di join. Padahal kalau BIM ini gaya ada di member. Jadi kita mesti punya cara mentransfer dari gaya yang ada di mana-mana itu atau di member itu menjadi gaya ekivalen di join ya. Makanya ini di bab ini ada tulisan di sini nih member fixed and force due to loads. Jadi dia pada bab 54 ini berusaha membuat matriks yang mentransfer beban-beban di member menjadi beban di fixed and fixed and member fixed and kenapa fix ya? Pokoknya enforce lah, berubah menjadi enforce ya. Iya. Karena member fix ini dia pakai tabel nanti. Anda bisa lihat tabelnya. Lalu yang 55 udah kembali lagi seperti metode matriks tadi ini saya gedein ya. Yang 55 sama aja udah kembali lagi. Jadi relasinya ya tadi kan trust juga ada kan dari member ke structure. Lalu ini dia nih yang saya maksud tadi rupanya.
structure, fixed joint force, and equivalent joint load. Jadi ada equivalent jointnya, equivalent loadnya maksud saya. Iya, Pak. Ya, udah jadi gitu. Jadi fokus kita sebetulnya yang 54 sama 56 yang beda, yang lainnya sama kurang lebih. Ini saya agak cepet ya, Iya, Pak. Nah ini BIM diceritakan, ada beda I, ini I kecil, ini I besar, nanti kamu bisa pelajari sendiri. Terus dimodelkan dalam free body diagram, sama selalu ada join. Ini member ini dibagi dua jadi join. Jadi sebenarnya member bisa dibagi-bagi beberapa join sih, nggak masalah. Tapi ini kan BIM. Jadi join 1, join 2, join 3, join 4. Member 1, member 2, member 3. Terus jangan lupa ini panahnya ya, tadi jangan lupa panahnya. Iya, Pak. Terus ini dia memprediksi kira-kira pergeseran di mana, berarti free body diagramnya kan, degree of freedom-nya kan, Iya, Pak. ya kan? Coba kita lihat. Nah ini degree of freedom-nya nih. Ada yang aneh nggak, Sabri? Kalau trust itu, degree of freedom-nya kayak gimana? Ini trust misalnya. Degree of freedom-nya gimana? Ini join 1, join 2. Degree of freedom-nya gimana misalnya? Itu ya arah X-nya itu, Pak. Betul. Ini kan? Iya, Pak. Gitu kan? Kalau ini ditumpu atau di-fix gitu kan? Misalnya ya, maka di sini jadi degree of freedom-nya kan dikunci gitu kan? Iya, dikunci, Pak. Ini 3, 4, kebalik ya. 1, 2, boleh kebalik-balik sih, tapi saya lebih suka yang horizontal duluan. 3, 4. Ya kan? Jadi kalau trust, itu penomorannya maksudnya bebas ya, Pak? Maksudnya dari yang restrain dulu nggak apa-apa ya? bebas. Tapi kalau saya ngikuti kasih mali aja, ya itu tadi. Yang DOF dulu, Pak. Nah, lihat nih, ini kan linear ya, joinnya bergeraknya linear ya. Iya. 3, 4 linear. Sekarang bedakan dengan BIM. Degree of freedom-nya yang misalnya yang free, yang lihat ini, yang free ini, yang join 3 nih. Berapa degree of freedom-nya satu join? Dua di situ, Pak. Betul. Apa aja? Yang 2 sama 3 yang momen itu. 2 itu berarti kan? Itu arah Y itu. Arah Y kan? Iya. Momen yang puntir. Arah X-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi BIM diasumsikan yang ke arah X semua ditiadakan. Dihilangkan. Disederhanakan dalam BIM kondisi sekarang. Nanti yang bab 3, bab setelah ini yaitu frame, lengkap, gabungan antara trust dan BIM. Kalau ini kita sederhanakan, tetap 2 degree of freedom, tapi satunya muter, satunya Y, lucu memang Y. Karena yang kita fokuskan adalah defleksi, lendutan, ya kan? Iya. Ini kan lendutan. Kita nggak melihat X-nya. Ya udah degree of freedom-nya 2, udah sisanya sama ini. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Bisa sama. Ini penulisannya aja. Iya, Pak. Sama nih global koordinat. Terus nomor idenya juga sama 2. Number ininya. Jadi 2 kali number of join dikurangi number of restraint. Sama ini, rumusnya sama. Nanti kamu pelajari lagi, silakan pelajari lagi. Saya agak cepat aja ya. Iya, Pak. Join load, ini loadnya juga sama, persis sama truss sudah. Cuman satunya vertikal, satunya muter, satunya vertikal, satunya momen gitu loh. Iya.
Ini yang restrain sama. Jadi ini prosesnya sama. Ini kamu perhatiin lagi nih bisa sebagai latihan awal seperti itu. Saya agak cepat ya. Biar nutut. Member stiffness-nya. Nah, ini dia nih member stiffness-nya nih. Kalau kemarin trust kan X dan Y. Iya. Ini jadi sekarang Y dan theta muter. Tapi tetap aja U1 dan U2, U3 dan U4, Q1, Q2, Q3, Q4. Teman U1-nya vertikal, U2-nya muter gitu loh. Oh. Ya udah ini sama aja ini sama persis. Ini pakai itu lagi. Ini yang dilihat K-nya kan. Ini yang yang finite elemennya nih, shape function. Kita nggak ngelihat itu ya. Jadi yang kita lihat yang K-nya. Iya. Nah, kamu bisa pelajari lagi nanti. Ini sama konfigurasinya persis, keluarnya sama, cuman di sini. Nah ini dia nih, ada tambahan nih di sebelah kanan nih, QF. Ngerti nggak ini artinya? QF yang ini menggambarkan gaya yang terbentuk di ujung member karena apa nih? Karena external loss. Nah, external load ada di mana emangnya? Ada di join atau ada di member? Eksternalnya di join. Keliru. External load iya, tadi saya bilang di member. Di member. Jadi ini sebetulnya QF ini gaya ekivalen. Oh. Gaya ekivalen yang ada di member. Ditaruh ditransfer ke join. Makanya rumusnya ada gaya ekivalennya ini. Kenapa? Ya karena itu tadi nggak langsung gitu loh. Ya. Jadi rumusnya ada penambahan di belakang sini ya. Sebentar ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan Sabri? Nanti dibaca-baca lagi, Pak. Iya. Ini ada hal baru ini di sini. Ya, tapi sisanya sama dengan trust. Iya, Pak. Oke. Makasih Sabri. Kita lihat siapa lagi ya. Ya, makasih, Pak. Linggar. Halo Linggar. Iya, Pak. Temenin saya, Nggar. Ya, baik, Pak. Nah, kita terusin ya. Dia pakai derivation, jadi kayak finite element kemarin itu, tapi saya nggak nerangin kan. Ini terus terang saya skip aja dulu. Derivation ini sebetulnya yang saya mau cari adalah sebenarnya sama, ini derivation dia untuk mencari persamaannya itu dia pakai persamaan turunan pertama dan turunan kedua ya. Ini kalau kamu ingat di MKM Linggar, di MKM turunan pertama dan turunan kedua, turunan pertama menjadi dari ini, turunan pertamanya adalah theta, turunan keduanya adalah displacement-nya, Pak. Deflection-nya. Kok turunan? Integrasi. Integral, Pak. Ya, integral pertamanya jadi theta, integral keduanya di defleksi, ya kan? Masih ingat MKM? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, tinggal ketahuan C1, C2, nanti C1, C2-nya dimasukin ke boundary condition, kondisi batas. Jadi kondisi batasan waktu X sama dengan 0, tetanya 0, jadi dia mendatar. Karena dia dikunci, kan tadi gambarnya tadi, nih kan dikunci di kirinya.
Ya, nanti kalian pelajari lagi ya. Terus begitu juga tetanya ini. Dan seterusnya nanti ketemu C1, C2, lalu dimasukin ke C1, C2, akhirnya ketemu K11, K21. Ini yang kita cari kan, yang K-nya ini yang kita cari. Misalnya nilainya K-nya berapa sih? K11 ketemu, K21 ketemu. Terus gitu nih semuanya terus nih. Sorry aku skip agak cepat. Nanti ujung-ujungnya adalah nah ini dia nih. Ini matriks stiffness untuk apa? Member, Lingkar. Pak. Iya benar, member. Jadi bukan AE per L lagi ya. EI per L pangkat 3. Terus ininya rumusnya 12, 6L, 4L kuadrat. Tinggal copy paste, tapi dikali minus, ada minusnya di sini nih, minus. Yang lainnya sama. Ya Linggar ya. Iya. Ini ada contoh soalnya untuk mencari matriksnya. Tinggal gunakan aja matriksnya, tinggal dimasuk-masukin. Nah, ya. Ini kita skip dulu finite element. Ini dia hanya membuktikan bahwa hasilnya nanti pakai virtual energi virtual, dia akan menghasilkan. Ini lumayan panjang, tapi ujung-ujungnya akhirnya ketemunya ini sama aja. Ya Linggar ya. Terus kembali ke persamaan yang tadi, Q sama dengan KU plus QF, QF-nya. Nah sekarang QF-nya nih, kau udah tahu. QF-nya apa tuh? Nah ini dia nih, kita cari nih QF. Jadi dia lihat gambar, mana gambarnya? Nah ini dia. Ngerti nih maksudnya apa nih, Linggar? B join, E join. Ini apa nih? Itu ini Pak, gambar defleksinya. Member, ya betul, member defleksi Free body atau diagram. beam. Beamnya ini ya. D ini kan beamnya. Itu Pak, pivot point-nya Pak yang di fix. Yang di kiri. Iya. Yang di kanan juga di fix. Ya. Ini kan dikunci. Restrain, ini restrain ya. Kok ininya gini Pak? Dua-duanya counterclockwise. Sebenarnya terserah aja, tapi ini sebagai kesepakatan lah seperti ini. Terus dikasih gaya eksternal yang nggak di join. Ini gaya eksternalnya ada di member nih ya. Ya Linggar. Iya Pak. Terus ini diekivalenkan ke sini nih. Gaya W-nya ini dicoba diekivalenkan ke berapa sih besarnya FMB, berapa sih besarnya FSB, dan sebagainya terus. Itu sama dengan ini. Ini. Loh, kok bisa Pak? Nah, untuk menjawab kok bisanya itu, ikutin ini nih, ini persamaan momen. Dibagi dua seksi, seksi 1, seksi 2. Ini persamaan momen biasa nih, Lalu dari persamaan momen terus mencari diferensial 2 kali. Mencari diferensial. Itu Ya ini menjadi persamaan momennya kan? Iya Pak. Nah, dari sini terus diintegralkan 2 kali. Ketemu theta sama UX, ketemu C1, C2, lalu C3 dan C4 juga karena ada 2 seksi, 1, 2. Aku cepet ya. Terus kasih boundary batas. Batas boundary-nya itu pada X0 theta sama dengan ini. Nanti kamu bisa pelajari lagi ya. Siap Pak. Pak Jul udah
Rada ini. Tuh udah mau berangkat aku bentar lagi. Nanti ketemu C1, C2, C3, C4. Lalu dimasukin lagi ke persamaan. Masukin lagi ke persamaan, ini ketemu persamaannya. Lalu setelah ketemu persamaannya, lalu dibalik yang dicari kan FMB, FSB, FMB, SSB. Ya dibalik gitu, di substitusi, tuk, nanti ketemu FMB sama dengan ini, lalu ketemu FSB ketemu sama ini, FMB ketemu ini. Itu juga untuk yang sebelah yang satunya dimasukin FSE ketemu, FME ketemu. Ini 1, 2, 3, 4, makanya menghasilkan ini tadi. Ada W di sini, maka W ini ekuivalen untuk kiri dan kanan, ini seperti ini. Rumusnya. Jadi ini cuma ngedrill aja, membuktikan aja ini rumusnya gimana. Lalu ini udah jadi satu, misalnya ini W. Misalnya saya rubah nih, W-nya saya geser kan tinggal masukin aja ya lingkar ya. C, kamu mau nanya apa nih? Kayaknya kamu ada yang mau nanya. Belum sih Pak, masih berusaha memahami Pak. Iya, aku cepet soal. Nah nanti ini kalau W, kalau misalnya yang lain ada momen, ada gaya distribusi, nanti ini persamaannya ada lagi nih, rumusnya ada lagi. Kamu bisa lihat di tabel. Tabelnya di mana, Pak? Nah, itu yang saya lupa. Nanti di sini ada kata-kata tabel. Di mana kata-kata tabel itu ya? Lupa saya. Pokoknya ada lah. Di belakang sendiri kalau nggak salah. Ya. Ada tabel gaya ekivalennya. Ya. Dan yang perlu diingat tuh adalah ini nih, arahnya harus gini. Untuk arah W ke bawah, maka dia akan menjadi seperti ekivalennya ini. Jangan kebalik arahnya tuh. Kalau W-nya ke atas, ini ya kebalik semua gitu kan. Oh iya Pak. Nanti yang 4 ini masuk sebagai QF. Ya. Kan tadi pertanyaannya adalah, terus QF-nya, rupanya salah nulis aku. QF-nya berapa ini Pak? Ini QF-nya berapa? Ya ini tadi. Ya. Gitu. Nah, saya lanjut aja. Nah ini udah ini. Iya. Paham ora? Iya Pak. Ya. Terus langsung. Itu, iya, dari yang atas tadi dimasukin. Ini contoh soalnya. Ini ada distribusi. Nah ini ada tabelnya nanti nih. Ada distribusi, ada F, lalu di sini disebutin nih. From. Oh enggak sih. Mana ya tabelnya ya? Ada kata-kata tabelnya saya lupa. Lihat di tabel sekian atau appendix sekian. Ya nanti kalian cari sendiri. ada pokoknya ada. Sehingga ini rumusnya ini udah tinggal masukin rumus saja ini. Ini kan 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Ini karena ada gaya 1 dan gaya distribusi ini. Dan ini menjadi 2 member nih, member 1 dan member 2. Yang ditanya itu adalah di enggak, ya udah itu aja. Karena yang ini kan masuknya ke yang 2. Jadi yang member 1 cuman ada gaya terdistribusi, yang member 2 ada gaya terdistribusi dan gaya pusat. Hanya dia ada 2. Kalau ini ada 1. Nih kan, ini cuma ada 1 aja.
Ya Linggar ya. Iya Pak. Kamu ada pertanyaan Gar? Sejauh Ya, ini masih bisa nakal sih Pak, cuman Ya. ya itu Pak persamaannya aja itu Pak. Ya. Dah. Aku mau akhiri nih kuliahnya nih. Sisanya sama ini, Yang lainnya sama ini. Cuman ya agak beda dikit nih, karena ada ekivalennya. Ini jadi gaya apa namanya? Gaya struktur, global struktur. Sorry ya, aku mesti cepet-cepet nih. Terus habis global ini penggabungan lagi sama seperti kemarin. Ini contoh soalnya, kamu bisa ikuti ya. Terus apa lagi ya? Ya udahlah itu aja. Berarti itu sama kayak yang trust ya Pak? Ya. Yang bawahnya. Prosesnya sama dengan trust. Kalau trust kamu udah ikut latihannya, kamu bisa masuk ke BIM-nya dengan lebih mudah. Ya? Oh ya baik Pak. Ya coba aja latihannya, kamu kerjakan tugasnya, itu kan individu. Keluarkan rasa ingin tahu ya. Jadi jangan percaya gitu aja gitu loh. Jangan dikerjain di waktu-waktu saat terakhir menjadinya waktunya habis. Jadi kerjakan tugas ini pakai cara itu tadi. Ini tentukan matriks kekakuatan anggota. Oke, tadi udah tahu kan? Matriks kekakuatan struktur. Oke. Anggota, lokal, struktur, global digabung semua. Tentukan vektor gaya sambungan tetap dan vektor beban sambungan ekivalen. Yaitu maksudnya itu yaitu tadi QF-nya berapa, QF-nya berapa. Oh iya. Yang diberikan pada tabel di akhir, oh ini udah ada tulisannya nih. Ada tabel di akhir buku Kasimali. Terus tentukan perpindahan sambungan. Nah ini yang dicari nih. Yang dicari adalah U-nya, U sama D global, U lokal, gaya, jadi ini kembali lagi ke Q, habis itu reaksi ini kembali lagi ke P ya, P atau RR. Periksa hasil perhitungan tangan dengan menggunakan, nah ini udah nih, langsung aja program analisis yang lainnya. Ya. Gitu kira-kira dari saya untuk hari ini. Pak, itu yang periksa itu misalnya kalau pakai MD Solids gitu hasilnya juga ikut dicantumkan Ya, gitu apa enggak Pak? Di print screen atau gimana? Oh ya baik Pak. Absen? Presensi. Ini yang kemarin ya. Wah, kelewatan aku. Besok dah dibetulin. BIM. Ini kodenya 720725. Oke? Ada yang bertanya? Ini kesempatan 5 menit terakhir.
Sebelum saya tutup nih. Kuisnya minggu depan dah, nggak usah sekarang, nggak usah minggu ini. Pak, mau nanya berarti kuisnya yang masuk ke kuis Trust sama BIM ini apa ya? Oh, yang masuk ke kuis. Oh, kok lupa ya? Iya. Ya, betul. Trust sama BIM. Tapi nggak penting hasil, yang penting proses. Baik, Pak. Yang dinilai kelengkapan proses. Gunakan waktu ini masih ada 1 jaman lebih untuk coba-coba ngerjain elemennya, diskusi sama teman-teman, silahkan supaya lebih mantap. Sebab tanpa ada keterampilan kamu nggak akan bisa deh. Itu Daniel ada di mana, Daniel? Di sebelah saya, jangan-jangan Daniel tuh. Ini di kelas Pak, backgroundnya Pak. Saya di lab nih. Oke. Udah pada berani, udah di Surabaya semua belum? Belum, masih di rumah ya? Belum, Pak. Sudah Pak. Ada yang udah, ada yang belum. Ya, pokoknya jaga kesehatan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Boleh. Maaf Pak, untuk absensi minggu kedua itu bagaimana ya Pak? Kosong ya, kalau nggak salah ya. Saya belum isi ya. Benar Pak. Kalau nggak salah kan pakai kemarin tuh minggu kedua itu kita pakai ini kan ya? Pakai Teams, Pak. Pakai Teams ya. Nah, udah. Nanti saya cek. Ini rupanya saya belum masukin ini Teams. Cek nanti sore lah. Kalau misalnya ternyata kamu belum ke absen, WA saya ya. Baik Pak, terima kasih. Kalau yang 1 dan 3 ini copy paste lah. Maksud saya nggak beda-beda jauh dengan yang lainnya. Kenapa yang 3 ini kemarin lupa ya rupanya saya. Oke. Biarin aja dulu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri ya. So, saya ada perlu sedikit, mohon maaf nih, kuliahnya jadi agak banter. Tapi biasanya kalau mahasiswa dikasih sedikit kepepet gitu, biasanya jurus kepepetnya cepat malah. Lebih bagus gitu hasilnya. Kasih dikit-dikit aja, kasih dikit, malah lebih bagus nanti hasilnya. Daripada yang dikasih, lengkap, malah jadi lembek nanti. Yang penting ada ujiannya, ada kuisnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Ada apa-apa saya di WA. Nah, sampai ketemu lagi minggu depan. Kuisnya baru nanti setelah minggu depan, setelah kita bahas BIM. Kerjakan tugas dengan baik ya. Kalau bisa ada keinginan tawan di tugas itu, ketidakpercayaan gitu misalnya, nggak apa-apa. Karena itu yang lebih penting. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya tutup ya. Ya.